Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi wa jama'in. Amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, ayah bunda yang sudah join di sore hari ini sudah sekitar 30-an orang ya. Boleh silakan untuk absen dulu dari mana saja. Ini ayah bunda berasal ya. Ya, tuh. Baru mulai sudah ada absen yang bisa diisi juga ya. Insya Allah sore ini kita tolabul ilmi ya. Kita akan belajar banyak dulu kita. Insya Allah nanti kita sama belajar, saya dan ayah bunda di sini. Kita akan mengosongkan gelas-gelas kita agar bisa terisi dengan ilmu-ilmu yang insya Allah bisa menjadi bekal kita untuk memperkuat keluarga, menjadi harmoni atau menjadi sakinah, mawaddah, dan warahmah. Ya. Salam, Masya Allah. Selamat datang, Bunda Ida. Dari yang lain boleh silakan sambil absen juga ya. Baik, boleh juga dengan ayah bunda yang lain ya supaya Haji Toha kalau di mohon maaf, ada gangguan karena sinyalnya tiba-tiba hilang. Ya, jadi ya, saya teruskan. Ya, jadi beliau ini merupakan pengasuh pondok di daerah Bojonegoro, dan Masya Allah ya, itu dari yang lahannya kosong sampai sekarang mungkin sudah lantai 3 dan tambah masjid yang Masya Allah luar biasa gitu. Nah, nanti kita sama-sama belajar, dan beliau juga mengajar di salah satu, ada di komunitas itu Keluarga Samara ya. Ya, baik. Mungkin sebelum dimulai bisa kita berdoa dulu. Iya. Jadi agar sore ini lancar dan penuh dengan keberkahan, maka langkah baiknya majelis ilmu ini kita dahului dengan membaca basmalah bersama-sama, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan dengan surat Al-Fatihah. Amin. Baik ayah bunda, ini kalau dilihat, alhamdulillah sudah di tengah-tengah kita ada Coach Ridwan, yang kami hormati Coach Ridwan dan Umi Ririn, dan alhamdulillah guru kita Kiai Toha sudah berada di tengah-tengah kita. Jadi sebelum kita memulai acara, mari kita dengarkan bersama-sama arahan dari guru kita semua,
yaitu Coach Ridwan dan Umi Ririn. Waktu kami persilahkan. Oh iya, Ayah Bunda mungkin agar lebih enak ya, jadi bisa open cam juga dan namanya di rename ya sesuai misalnya ditambahkan domisili dari mana agar nanti kita sapa-sapanya enak. Mohon maaf juga nih backgroundnya, ya hasil karya anak-anak ya. Ya ini kita sedang menepi di ruangan anak-anak karena sedang dipakai ruangannya sama anak-anak. Ya, silakan yang bisa open cam, Ayah Bunda di open cam. Ya kita tunggu Coach Ridwan dan Umi Ririn sedang persiapan ya karena beliau juga sedang mengajar di Solo, yaitu ada event untuk pesantren Coach Indonesia yang saat ini 2 hari belakangan ini sedang berlangsung di daerah Solo. Ya, mungkin sambil nunggu ya, absen-absen lagi. Absen-absen lagi, ya ini kita sambil nunggu Coach Ridwan karena masih Atau sedang mungkin, ini Masya sedang Allah, memberikan ilmu ya. Wah, ini Masya Allah nih ada Mbak Lofi Masya sama Mas Allah. Yuda lagi nih. Wah, ini Rajin sekali loh Mbak Lofi. Terima kasih Mbak Lofi. Mbak Lofi sama Mas Yuda ini narasumber yang tetap mau belajar, Masya Allah. Luar biasa. Ya, mungkin ada yang mau curhat-curhat sedikit gitu ya dari beberapa pertemuan kita di webinar kemarin gitu ya, 3 kali pertemuan, apa sih yang dirasakan gitu, terus apakah ada semangat baru atau mungkin ada pandangan baru gitu, boleh ya kalau seandainya ada yang mau sharing nih di sore ini, silakan boleh sambil menunggu Abi Ridwan raise hand. Coba siapa yang berani? Ya, ada dari Solo, Masya Allah, Surabaya. Malang. Mas Andreas. Alam Ridah itu nama daerah Surabaya. Malam itu ya kayaknya daerah Malang. Bojonegoro. Masya Allah, dekat nih dengan Nusa Toha ya. Oh ini nih santri-santrinya Pak Yai nih. Banyak ini yang menyertai sore ini. Jadi kalau kemarin itu kan kita berbicara keluarga itu dari bisnis, terus dari apalagi itu kemarin banyak kan dari pasangan dari sendiri. pasangannya sendiri. Nah ini kita sore ini kita coba cari insight gimana menjadikan keluarga Samara itu pentingnya punya visi dan misi gitu loh, punya visi dan misi dalam keluarga, tapi sudut pandangnya dalam sudut pandang Islam. Nah, ini kita nanti bisa nyimak bareng-bareng dari Pak Yai ya. Insya Allah banyak sekali, bahkan kalau boleh jujur, ibu saya itu ternyata ini salah satu subscribernya santri senior. Jadi setiap hari ya, jadi teman-teman kalau misalnya ada yang belum tahu, Yai Toha ini punya channel YouTube dan Facebook ya. Namanya itu Santri Senior. Ya, jadi di situ bisa dengar rekaman-rekaman beliau saat sedang memberikan tausiah di mana-mana itu jadi direkam di sana dan insya Allah ya banyak ilmu yang disampaikan dan penyampaiannya mudah dan gampang dicerna gitu apalagi kalau bagi yang orang Jawa ya itu enak banget gitu karena kebetulan ibu saya orang Jawa jadi sangat tertarik mendengarkan tausiah-tausiah dari Pak Yai. Wah ini alhamdulillah sudah mulai banyak yang bergabung juga. Jadi wah ini lumayan ada Tegal, ada Brebes, Masya Allah ya. Ada wah ini Pak Ismail dari Bali. Assalamualaikum Pak Ismail. Ya, ada yang mau sharing
ini kira-kira? Malu-malu. Nggak apa-apa kalau mau sambil, apakah Abi sudah siap? Oh iya, baik. Oke, baik. Ini mungkin karena Jadwalnya padat ya, Komisi 2 masih memberikan ini ya, materi. materi di sana, mungkin bisa diwakilkan sama Umi Ririn ya. Kami persilahkan Umi Ririn. Alhamdulillah, baik. Terima kasih Mas Dedi, Mbak Arini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, yang terhormat Yai Toha, terus Mas Eko Nurdiawan, Pak Prawoto, dan teman-teman dari Kajian Samawa. Juga tidak lupa yang saya hormati, saya cintai karena Allah, Ayah Bunda peserta Road to Smart Family Roadmap, dan juga member dari Smart Family Community. Alhamdulillah, hari ini kita bisa belajar bareng lagi, bisa sharing kembali di pertemuan yang kelima kalau dari teman-teman, tapi kalau saya dan teman-teman di Solo ini ke-6. Alhamdulillah kemarin kita 2 hari yang lalu ada kajian offline juga tentang family dengan teman-teman di Solo, dan insya Allah kegiatan ini, kajian parenting seperti ini tidak hanya selesai sampai dengan hari ini saja, tapi juga akan kita jadwalkan setiap 1 bulan 2 kali, jadi 2 minggu sekali insya Allah nanti akan kita buat kegiatan online seperti ini sebagai ajang sharing dan juga belajar bersama bagaimana kita menjadi keluarga yang smart, keluarga yang sakinah mawadah warohmah, dan juga mempunyai visi bersama menuju ke surga. Nah ini alhamdulillah Abi sudah ada, sudah datang. Ayo Bi. Ya, ini dong. Silakan. Udah, lanjut. Ya, Ayah Bunda, hari ini alhamdulillah guru besar kita bersama Kiai Toha menyempatkan hadir untuk memberikan sharing dan ilmu kepada kita bagaimana ilmu keluarga. Beliau juga alhamdulillah menjadi apa ya namanya? Beliau mengasuh satu kajian namanya kajian Samawa, Sakinah Mawaddah Warahmah Keluarga Samawa, di pondok beliau di Khazinatul Abror di Bojonegoro. Dan masya Allah ya, yang ikut kajian ini banyak sekali ya, dari mulai kalangan pengusaha, karyawan, anak muda, jombloan, jomblowati gitu ya, dan sudah banyak sekali yang tercerahkan. Nah maka kita layak ya untuk belajar dengan beliau, dan masya Allah beliau ini di dalam banyak kajian-kajian samawanya menginspirasi bagaimana kita bisa membangun untuk keluarga kita itu bukan hanya sakinah di dunia, tapi benar-benar bisa sampai ke surga, sampai jannah bersama-sama. Siapa yang kira-kira di sini pengen ya sedunia sesurga dengan pasangan dan keluarganya? Angkat tangan cum. Nah, insyaallah ya. Pasti semuanya pengen sedunia dan juga sesurga dengan pasangannya. Oh, ada Mbak Dia, ada teman-teman yang lainnya. Insyaallah. Nah, semoga ya kita semua sama Allah diizinkan untuk sedunia dan surga dengan pasangan kita. Dan kita simak setelah ini dari pesan-pesan dari Ustaz Tuhan, ya kita hadir, kita dengarkan ya apa yang beliau sampaikan, karena masya Allah semoga ini menjadi hikmah, pintu inspirasi dan insight bagi kita semua untuk bisa menjadikan keluarga kita semakin baik, semakin sakinah mawadah dan warohmah untuk kedepannya. Karena keluarga adalah pondasi yang luar biasa untuk kita dan juga untuk bisnis kita dan juga untuk kehidupan kita yang lebih besar lagi. Padahal, mungkin? Ya, Ayah Bunda, ini Yai Toha alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Cuma beliau sedang dalam perjalanan, gitu. Sedang dalam perjalanan. Jadi ini kita simak setelah ini video rekaman insight dari sharing dari Ustaz Toha. Cuma karena beliau juga masih ada di tengah-tengah kita, jadi
insya Allah beliau menyimak gitu. Jadi Ustadz Toha menyimak. Nanti kalau ada dari ayah bunda yang ingin bertanya, silahkan di list daftar pertanyaannya. Dan insya Allah nanti jika sinyal memungkinkan nanti akan dijawab langsung. Atau kalau tidak nanti diwakilkan oleh teman-teman panitia di studio. Gitu dari kami, dari saya dan juga Abi. Saya kembalikan kepada host Mas Dedi dan Mbak Arini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi Ririn dan Abi Ridwan ya, memberikan sambutan untuk kita semua. Ya, alhamdulillah. Baik, kita sapa dan panggil Kiai Toha. Oke. Atau dari Pak Prah, mau ada video yang diputar terlebih dahulu, kami persilahkan. Ya Mas Dedi, teman-teman, saya mau mewakili Yaidoha. Nanti ada materi yang akan disampaikan oleh Yaidoha sekitar 30 menit, tapi Yaidoha sedang dalam perjalanan di Semarang. Tapi beliau ada di tengah-tengah kita, nanti akan menyimak, karena kalau harus menyampaikan rasanya kok kurang etis ya di perjalanan, tapi beliau menyimak. Nah, tadi menyempatkan diri untuk syuting terlebih dahulu di jeda waktu istirahat tadi pagi. Nah, untuk itu kita simak materi yang akan beliau sampaikan. Teman-teman silakan menyiapkan beberapa pertanyaan yang jika nanti memungkinkan akan dijawab langsung ketika beliau berada di perjalanan. Untuk itu izinkan saya share screen Mas Dedi ya, supaya bisa menayangkan apa yang disampaikan oleh beliau. Sudah kelihatan Mas Dedi? Oke, bismillah. Sudah, Pak. Mari kita simak materi kajian hari ini spesial yang dibawakan oleh Kiai Tohar Abrori dalam komunitas dalam kajian sore hari ini. Sebentar ya, belum ada suaranya Mas Dedi ya? Iya, tadi belum ada suaranya. Sebentar. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum ahlut tuqa wan naqa wan najah, amma ba'du. Yang kami takzimkan, yang kami senantiasa hormati, Coach Ridwan Abadi beserta Umi Ririn, semua pasangan yang berbahagia di seluruh Indonesia, sahabat-sahabat Smart Family Community. Alhamdulillah kita bisa bermuajah kembali, bisa bertatap muka kembali dalam kajian Sakinah Mawaddah Warahmah yang terangkai dalam bingkaian Smart Family Community. Ada satu kisah untuk memulai kajian ini, di mana di Indonesia ini sangat masyhur satu merek brand teh yang sangat masyhur sekali, namanya Teh Sosro. Teh Sosro ini kemasannya sama, isinya sama, pabriknya sama. Tapi ternyata diangkut dengan kendaraan yang sama, isinya sama, pabriknya sama. Tapi ketika Teh Sosro ini dikirim ke toko kelondong, maka Teh Sosro ini menghasilkan harga Rp7.000. Ketika dibawa ke supermarket, di mall besar yang begitu, di situ ada AC-nya, ada sesuatu yang istilahnya middle class, harganya menjadi 7.000. Tapi ketika
teh sosro ini dituangkan di gelas, dijual di hotel, diberikan kepada tamu yang berani bayar mahal. Ternyata teh sosro ini harganya menjadi 70.000. Isinya sama, kemasannya sama, pabriknya sama, diantar dengan kendaraan yang sama, tapi nilainya menjadi berbeda. Artinya apa? Dimanapun kita berada, maka siapa yang bisa membuatmu bernilai? Masing-masing orang beda. Makanya tolong cari jodoh sekali salah. Kamu bisa jadi dihargai 7.000, kamu bisa jadi dihargai 3.000, bisa jadi kamu dihargai 70.000. Siapa yang menghargaimu? Jodoh kita nantinya. Ada orang yang jodohnya hanya menghargai 3.000 seperti toko kelontong, ada yang menghargai 70.000 seperti supermarket, ada yang menghargai 7.000 di supermarket, ada yang 70.000 seperti di hotel-hotel mewah. Kami doakan sahabat-sahabat family Smart Family Community ini menjadikan jodoh yang terbaik, mendapatkan kebahagiaan yang terbaik. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Syirarukum uzzabukum wa aradhilu mautakum uzzabukum." Seburuk-buruk kalian adalah orang yang belum menikah. Seburuk-buruk orang yang meninggal di antara kalian adalah orang yang meninggal dan belum menikah. Makanya tolong yang temennya masih jomblo atau kita sendiri yang masih jomblo belum punya pasangan hidup, tolong segera menikah. Orang yang belum menikah itu disabdakan oleh Rasulullah, miskinun, miskinun, miskinun. Walaupun uangnya banyak, walaupun jabatannya tinggi, tapi belum menikah, tetap miskin. Masa gue bojo siji ora iso. Miskinun, miskinun, miskinun. Kemudian keluarga bahagia itu dibangun atas dasar apa? Ada satu kisah di mana ada suami istri yang sangat bahagia. Beliau punya anak 2 yang masih kecil. Tiba-tiba si istri ini pulang, anak-anak di rumah, istrinya pulang dari safar atau dari mana. Ada 3 nenek yang berada di depan pintu. Nenek sedang apa? Kami ingin masuk ke dalam, ingin bertamu, dan kami ingin minta sesuap nasi. Maaf nenek, suami saya masih di luar. Kami belum bisa menerima tamu sampai diputuskan oleh suami saya, sedangkan suami saya masih dalam perjalanan pulang. Nenek masih bersabar untuk menunggu. Masih Nduk, masih insya Allah. Tapi begini Nduk tak jelaskan. Kalau nanti kami dipersilahkan untuk masuk, tak kasih bocoran bahwa kami bertiga ini sudah sepakat. Kamu harus memilih salah satu di antara kami bertiga. Karena kami masing-masing berbeda. Kalau si fulanah ini yang masuk, nenek ini yang masuk, kami tidak masuk. Kalau ini yang panjenengan kasih waktu untuk masuk jamu, maka yang 2 tidak masuk. Dan nenek namanya siapa? Saya itu namanya Kaya. Nah, yang satunya ini namanya, kalau saya namanya Sukses. Kalau yang nenek yang satunya namanya siapa? Kalau saya namanya Kasih. Di antara 3 nenek ini, pilih salah satu nanti, sampaikan kepada suamimu. Akhirnya si istri ini masuk ke dalam rumah, mandi dan lain sebagainya, nyiapin makanan dan lain sebagainya. Datang, nenek, kok di luar nggak masuk? Nanti berbicara dulu sama istrimu. Kemudian di meja makan ini, istrinya matur, ayah, ya bu, di luar itu ada 3 nenek yang ingin masuk ke dalam rumah, tapi mereka tidak masuk bersamaan. Mereka memilih, di antara kita itu memilih salah satunya yang kita masukkan ke rumah itu siapa? Lah, nenek itu siapa toh? Bu, ayah, yang satu itu namanya Kaya, yang satu itu namanya Sukses, yang satu namanya Kasih. Kalau ibu pilih yang mana?
Kalau ibu ya jelas toh papa, kalau ibu pasti milihnya yang kaya. Siapa yang tidak ingin keluarga kaya? Mau kemana-mana bisa, mau apapun bisa. Apa seperti itu, Bu? Tapi saya sebagai seorang laki-laki, Bu, tidak sekedar kaya. Kalau kita tidak punya jabatan tinggi, tidak dihormati orang, kita harus sukses, Bu. Karena kalau sukses pasti kaya. Berarti pilih mana? Kalau ibu ya kaya, kalau bapak ya sukses. Tiba-tiba anaknya kecil yang kelas 4 SD ini merangkul keduanya. Ayah, ibu, iya nak, saya itu di kelas punya temen. Bapaknya itu pejabat, tapi sering marah-marah sama anaknya. Bahkan pernah ditempeleng, dia cerita sama saya, anak satu kelas dengan saya. Sukses juga kadang tidak memberikan kebahagiaan di rumah kita, Bapak. Ibu, saya punya teman juga satu kelas kaya raya. Kalau sekolah ngantarnya pakai mobil Lamborghini, sekali-kali pakai Land Cruiser. Tapi anaknya suka murung, tidak bisa bergaul dengan yang lain. Dia menyendiri karena apa? Di rumah tertekan ini itu. Kalau saya, Pak, ya kalau bisa memberi saran, bisa memberi pilihan sebagai anak, bolehlah kita kaya, bolehlah kita sukses, tapi yang paling utama di dalam rumah ini adalah kasih sayang. Saya merasa bersyukur punya ibu yang penuh kasih sayang. Saya merasa bersyukur punya ayah yang punya kasih sayang. Kaya dan sukses itu keniscayaan, Bapak. Ibu, tolong pilihlah kasih sayang itu. Akhirnya bagaimana ayah? Saya nurut sama anak. Ibu, ya sudah kalau gitu, kita panggil yang bernama Kasih saja. Nenek yang bernama Kasih masuklah ke dalam rumah. Akhirnya ternyata nenek ini, tiga-tiganya ini saling bergandengan, saling memegang pundak. Yang Kasih ini masuk, ternyata yang kaya dan sukses juga ikut masuk. Dijamu. Ibu ini heran, si istri ini heran. Nenek, katanya tadi ingin satu-satu, kenapa kita memilih Kasih, tapi yang sukses dan kaya juga ikut masuk? Nak, di antara kita bertiga ini, yang bisa melihat dan yang bisa berjalan adalah saya, Kasih sayang. Sedangkan kaya dan sukses ini adalah dua nenek yang buta. Sehingga dengan masuknya kasih sayang, mereka juga kemana-mana ikut masuk. Di mana rumah di situ ada kasih sayang, maka di situ ada dua hal. Sukses dan kaya juga akan mengikuti, karena mereka buta. Kalau hanya sekedar kaya, kekayaan bisa membuat buta. Kalau sekedar sukses, kesuksesan juga membuat buta. Lupa istri, lupa anak, lupa tetangga. Tapi kalau kasih sayang yang kita pilih, maka keniscayaan sukses dan kaya ini akan mengikuti, karena mereka buta, yang bisa melihat adalah kasih sayang. Sahabat Smart Family Community, bangunlah pondasi keluarga Anda dengan kasih sayang, maka sukses dan kaya juga akan mengikuti. Kemudian Rasulullah SAW di samping bersabda, syirarukum uzzabukum, seburuk-buruk kalian adalah orang yang belum menikah. Tapi banyak orang mengira bahwa menikah itu mudah. Memang mudah. Bagi yang jomblo, pasrah walinya, pasrah temannya, pasrah sahabatnya, pasrah ustadz dan kiainya, biar dicarikan. Selesai. Menikah itu mudah. Kenapa harus pasrah wali? Karena yang paling tahu pengalaman hidup itu wali. Yang tahu karakter, yang tahu tabiatmu dari kecil adalah wali. Yang tahu kemauan adalah wali. Dari orang yang paling kita percaya pertama untuk mencarikan jodoh itu adalah wali. Bagaimana kalau kita punya pilihan sendiri? Nggak apa-apa. Kalau kita punya pilihan sendiri, nggak apa-apa. Tapi sesuai dengan ridhonya wali. Tapi siji syaratnya nurut. Kemarin ada teman Surabaya itu, teman SBC juga, Surabaya, datang ke pondok. Pak Kiai, saya belum menikah, tolong carikan Pak Kiai. Saya carikan yang solihah, saya carikan yang cantik, yang sesuai gambaran dia yang dia inginkan. Ternyata ketika tak telepon, Mas, ini sudah ada ikhwah, sudah ada akhwat, ada salah satu muslimah yang siap menikah. Gimana Pak Kiai? Ada fotonya Pak Kiai. Pak Kiai,
ada nomor HP-nya Pak Kiai. Lu. Kue ki ape ta'aruf apa ape pacaran? Jenenge pasrah itu ya pasrah. Mosok aku ape golekno sing elek. Yo memalukan. Jenenge golekno yo mukafaah, tapi jenenge pasrah tapi diculno ndase, dicekel buntute. Lah sing ora payu-payu rabi sing model ngono. Pasrah ya pasrah. Total, nggak usah minta nomor HP dulu, nggak usah minta fotonya dulu, ya datang ta'aruf, kalau cocok lanjut, kalau nggak selesai. Iya saya kiai dijak pacaran, nggak nomor HP piring, nggak foto piring, iya karepe. Ya menikah itu mudah, tapi membuat keluarga bahagia juga mudah kalau tahu ilmunya. Bagaimana cara kita membangun formula membangun kebahagiaan dalam keluarga? Yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tuba liman kana utubah liman asbaha ghazian wa amsa hajan." Beruntung sekali seorang laki-laki yang tiap paginya berjuang di jalan Allah, mendapatkan pahala jihad di jalan Allah, sore harinya mendapatkan pahala haji dan umrah. Siapa orang ini? Tiap hari dapat pahala jihad, tiap hari dapat pahala haji. Rajulun qani'un dzu 'iyalin muta'affifun. Satu, laki-laki yang qanaah, sabar, sedangkan punya keluarga banyak, diingoni kabeh, dia bekerja tidak mengemis. Orang laki-laki yang bekerja ngingoni anak bujuk, sabar, tidak meminta-minta, dia bekerja, dia qanaah dalam hidupnya. Insyaallah orang ini mendapatkan pahala haji, orang ini mendapatkan pahala jihad setiap harinya. Yang kedua, yadkhulu ilaihim dhahikan wa yakhruju minhum dhahikan. Ada yang dua kelewatan. Wa hifdzul lisan wa hafizul lisan. Yang kedua adalah laki-laki atau keluarga yang bisa menahan lisannya. Jadi untuk mencapai kebahagiaan dalam keluarga, satu qanaah. Qanaah itu artinya sebagai seorang istri kudu nerima opo enengi, sebagai seorang suami juga sabar terhadap keburukan istri, keburukan pasangan. Qanaah nerima opo enengi. Makan sambal korek, lawuhe tempe purno itu lebih nikmat daripada dinikmati. Nek sampean mangane nasi sambal korek lawo tempe purno, nggak usah angen-angen, nggak usah mengkhayal daging ayam sapi, nggak usah. Karena apa? Daging belum tentu kebeli, tempe purno nek ora krasa enak. Qanaah. Tapi nek ora usah duwe angen-angen, ngono tempe purno krasa enak, sambal korek krasa enak. Makan singkong beneran itu lebih nikmat daripada roti tapi mimpi. Ilustrasi ini kami sajikan karena apa? Sering orang bertanya, kebahagiaan itu sulit Pak Kiai, kata siapa? Kebahagiaan itu mudah. Caranya agar kita cepat bahagia Pak, jangan banyak keinginan. Anak kecil, kenapa anak kecil itu mudah bahagia? Bisa dolanan wis ayem, bisa gulung-gulung wis ayem. Karena Allah memberikan sedikitnya keinginan terhadap anak kecil. Makanya kalau Anda ingin bahagia, sahabat Smart Family Community, Anda ingin bahagia, cukup jangan banyak keinginan. Nikmati hidup. Lah terus untuk bahagia syaratnya apa? Ya kebahagiaan itu tanpa syarat. Nek bahagia mau ngenteni sukses, ya nek sukses. Lah nek ora, susah. Kebahagiaan kok ngenteni bojo ganteng, lah nek ora susah. Kebahagiaan kok ngenteni bojomu duit akeh kaya, ya susah. Kebahagiaan itu tanpa syarat. Qanaah, hidup apa adanya, hidup semurah mungkin, simplicity pun. Yang kedua, wahifdzul lisan. Bisa menjaga lisan. Sahabat Smart Family Community, di Indonesia ini berkembang. Banyak universitas berdiri, sarjana semakin banyak, tapi yang mengerikan angka perceraian juga banyak terjadi. Itu kenapa terjadi? Banyak universitas
Banyak sarjana lahir, tapi banyak juga angka perceraian. Sedangkan dulu notabene bapak ibu kita pendidikan hanya SD, ada yang tidak sampai sekolah. Kehidupannya enjoy-enjoy saja. Kehidupannya damai-damai saja. Apa yang membedakan? Ternyata dulu orang itu punya empati dengan nalarnya. Sekarang orang tidak punya empati, nggak punya nalar. Pasangan satu menuntut pasangan yang lain tanpa mempertimbangkan kuat atau tidaknya. Tetangga beli vario baru, dia juga harus punya vario. Tetangga beli rumah baru, dia harus juga beli rumah yang baru. Tidak melihat kemampuannya. Hiduplah qanaah. Jangan banyak keinginan. Yang kedua, hifdzul lisan, jaga lisannya. Bapak tolong kalau ngomong sama ibu, ayah ngomong sama mama, papa mama, nek ayah ibu. Piye pasangannya piye. Kalau papa ngomong sama mama, kalau ayah ngomong sama bunda, kalau bapak ngomong sama ibu, kalau mas ngomong sama bebek. Jaga lisan. Jangan membentak. Jangan berbicara keras sambil melotot. Berbicara dengan kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memanggil istrinya dengan panggilan yang berbeda. Kalau Rasulullah bertemu dengan Sayyidah Aisyah, Rasulullah memanggilnya ya Humairah, wahai wanita yang kemerah-merahan pipinya. Kalau Rasulullah bertemu dengan Ummi Habibah, bertemu dengan Ummi Salamah, Rasulullah memanggilnya ya Hantah, wahai kekasihku. Masya Allah. Nanti kita panggil dengan panggilan terindah untuk istri kita, dengan panggilan yang membuat panggilan itu rindu. Tapi yo kadang-kadang itu praktek hadis itu yo sulit, Pak. Saya pernah panggil Umi itu salah manggilnya, marah. Tak panggil bebek itu tidak keliru. Aku nek manggil baby. Keliru. Tidak takut ke Mas Taufik. Yang benar apa Mas Taufik? Bebek. Mas aku nek manggil baby. Aku banget cah cilik tapi ya banget baby. Ya kiai rapat pengalaman. Hifdzul lisan, menjaga mulut, menjaga lisan yang baik. Kemudian yang kedua yang ketiga, yang pertama qanaah, yang kedua hifdzul lisan, yang ketiga yadkhulu ilaihim dhahikan wa yakhruju minhum dhahikan. Keluarga bahagia itu keluarga yang suami ketemu istri pinter guyon, istri berbicara yang baik. Itu kadang ada istri ngomong sama orang itu indah, halus, apik, tapi kalau ngomong sama suaminya itu nggak bisa pelan. Ada. Nah, sama juga ada seorang suami pinter guyon karo koncone, pinter guyon karo temen-temene, tapi nggak pinter guyon sama istrinya. Ada temen itu ngumpul 4 orang sesama laki-laki, sesama para suami ngumpul guyon, istrinya jadang meneng, cep, bongkoh bujuku teko. Nah ini, ayo, hanya keluarga bahagia yang bisa guyon sama anak istrinya. Hanya keluarga bahagia yang bisa guyon sama keluarganya. Coba habis ikut kajian Semet Family Community ini, coba nanti di kamar guyon terus, alhamdulillah 4 bulan lagi ada kabar dari Pak Pra, temen yang ikut Semet Community sekarang lagi hamil 4 bulan, alhamdulillah, barokah guyon. Yadkhulu ilaihim dhahikan wa yakhruju minhum dhahikan. Di samping itu qanaah, hifdzul lisan, pinter guyon. Yang selanjutnya adalah carilah ridho orang tua. Sahabat-sahabat Semet Family Community, ketika kita remaja, ketika kita masih muda, punya cita-cita birrul walidain, punya cita-cita berbakti kepada orang tua. Kabeh do muni bapak ibu, nggak usah khawatir, besok tak rumat aku, besok tak layani aku, ijek nom, cek perawan, cek joko. Tapi ketika sudah menikah, kita akan diuji sama Allah.
gemati perhatian sama anak istri kadang lebih besar daripada gemati perhatian sama orang tua. Nah ini orang tua yang mana ini? Orang tua atau mertua? Mana yang harus lebih didahulukan? Bapak Ibu, Islam tidak membedakan antara orang tua dan mertua. Orang tua ini mahram selamanya, mertua juga mahram selamanya. Musyaharah mertua itu menjadikan kita mahram dengan, kalau perempuan menantu perempuan berarti menjadi mahram dengan bapak mertua selamanya. Menantu laki-laki berarti menjadi mahram bagi ibu mertua selamanya. Hatta sampai seandainya suami ini bercerai, maka ini telah selamanya mahram. Suami istri bercerai, maka si istri tidak boleh menikah dengan bapak mertuanya, mantannya. Kemudian si suami juga tidak boleh menikah dengan mantan ibu mertuanya. Berarti istri boleh mantan, tapi mertua tidak ada mantan. Bahkan wudhu sekalipun, suami istri sudah bercerai, tapi mantan menantu tiba-tiba bersenggolan dengan mantan mertua, itu tidak menjadikan wudhu kita batal. Karena apa? Kemuliaan musyaharah, kemuliaan mertua. Orang yang memuliakan orang tuanya seperti raja, orang yang memuliakan mertuanya seperti raja, maka Allah akan memperlakukannya, Allah akan memberikan fasilitas kepadanya seperti fasilitasnya raja. Maka nenek kepingin uripmu mulya, mulyakno wong tuamu. Kepingin hidup kita mulia, muliakan kedua orang tuamu, mertuamu. Ridho orang tua. Di samping itu, keluarga bahagia itu adalah keluarga yang selalu menjaga ketaatan kepada Allah. Sahabat Smart Family Community, selalulah taat kepada Allah. Wa atiullah wa atiur Rasul. Insya Allah dengan kita, keluarga kita ada sakinah. Sakinah itu ketenangan. Allah selalu memberi pertolongan dengan sakinah. Sakinah itu apa? Ketenangan. Dulu ketika perang Badar, 313 orang melawan 1000 orang, para sahabat apakah tidak cemas? Cemas. Apakah tidak punya rasa takut untuk kalah? Punya. Tapi kenapa perang Badar dimenangkan oleh para sahabat Badar, orang-orang mukminin saat itu? Fa'anzalallahu sakinatahu alaihim. Allah memberi ketenangan kepada mereka. Perang Badar itu memang masalah besar, tapi bisa dihadapi, bisa dikalahkan dengan ketenangan. Yang cemas hutang, tenang dulu. Yang rumah tangganya kok gak karu-karuan ruwet, tenang dulu. Lakukan satu tadi, qanaah. Berbicara yang baik, saling menghargai, pinter guyon, saling menghormati. Kepada orang tua kita muliakan. Kemudian taat kepada Allah total kita laksanakan. Jamaah 5 waktu, poso Senin Kemis, duha tahajud, kerjakan, insya Allah Gusti Allah memberi ketenangan. Nek wis Gusti Allah memberi ketenangan, apa yang tidak berikan Allah kepada kita? Allah akan memberikannya kepada kita. Kita bahasnya sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu ketenangan. Ketenangan itu didapatkan dari mana? Didapatkan dari pertolongan karena kita taat kepada Allah. Lakukan ibadah-ibadah fardu, kamu akan selamat. Lakukan ibadah-ibadah sunnah, kamu akan beruntung. Dengan kamu melakukan, dengan kita melakukan ibadah fardu dan ibadah sunnah, ketaatan kepada Allah ini, Allah akan memberikan pertolongan kita melalui sakinah. Dan semua pertolongan Allah itu dimulai dari sakinah, ketenangan. Keluarga akan terhindar dari kecemasan, keluarga akan terhindar dari rasa takut yang berlebihan. Kemudian mawaddah. Mawaddah itu apa? Mawaddah itu kasih sayang. Kasih sayang itu dihasilkan dari mana? Kasih sayang itu dihasilkan dari menjaga pandangan mata dan pandai berkomunikasi. Bapak ibu tolong, ayah bunda tolong, papa mama tolong. Kalau sama pasangan sering-seringlah ngobrol dengan cara menatap matanya, menatap wajahnya. Karena pandangan mata dengan pasangan ini akan mendatangkan namanya mawaddah, kasih sayang. Kalau pasangan yang pinggir aja dolanan HP wae. Lah kemarin itu ada sepasang suami istri. Cuma ketika istrinya keluar sambil bawa 2 anaknya, suaminya ini matur, Pak Kiai sebenarnya kedatangan kami ke sini ingin bercerita tentang keadaan keluarga kami. Lah maksudnya gimana Mas? Gini Pak Kiai. Kenapa ya akhir-akhir ini kalau saya
memandang wajah istri saya, memandang bentuk fisik istri saya itu kok kelihatannya nggak ada getarannya, nggak ada rasanya, koyo biasa wae. Kalau bahasa Jawanya kok koyo cempeh. Tak tanya, lah itu dulu pilihanmu sendiri atau dijodohkan? Pilihan saya sendiri Pak Kiai. Lah dulu gimana? Dulu awal-awal kami menikah, tidak bertemu 3 hari rasanya seperti tidak bertemu 3 tahun. Ada rasa rindu, ada rasa zauk yang selalu ingin bertemu. Tapi akhir-akhir ini kok beda. Terus tak tanya, nek karo bojomu biasa, nggih Pak Kiai. Lah kalau melihat mahasiswi di luaran sana yang langsing, yang gemulai, yang cantik itu rasanya gimana? Wah, nggak bisa diceritakan Pak Kiai. Yo rasanya nano-nano. Itu Mas. Maksudnya apa Pak Kiai? Allah mencabut mawaddah, Allah mencabut kasih sayang laki-laki yang matane jelalatan. Ojo salah no bojomu sing tambah lemu, ojo salah ke bojomu sing tambah gendut. Ora lemu piye, ora gendut piye, wong wis turun mesin ping pindho. Yang salah itu kamu tidak bisa menjaga matamu. Jaga matamu, Allah akan memberikan kasih sayang. Rasa mawaddah itu karena kamu seneng delok jelalatan barang sing ora bener. Wis cukup wakafa bimra'atil halalah. Cukup bojomu sing halal kuwi nikmati, engko ora ono rasane. Matamu ngalor ngidul kok. Wis sing nomor 3 sakinah mawaddah, yang ketiga adalah rahmat. Rahmat itu adalah mendapatkan kasih sayangnya Allah dengan cara apa? Semua yang kita lakukan itu harus berdasar ridho Allah. Bagaimana orang mendapatkan ridhonya Allah? Orang mendapatkan ridhonya Allah itu harus bersamaan dengan muraqabah, merasa selalu diawasi Allah, merasa dalam pengawasan Allah, sehingga kita mau melakukan sesuatu iki Gusti Allah ridho apa ora, apa nglakoni apa-apa Gusti Allah ridho apa ora, itu namanya muraqabah. Dengan kita merasa selalu dalam pengawasan Allah, kita akan setia kepada pasangan kita, kita akan taat kepada Allah, sehingga datanglah rahmatnya itu bersamaan dengan ridhonya Allah. Cukup sekian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tausiahnya sangat mengena ya. Celup-celup ya. Banyak Sampai ini lupa mau bilang kalau ada pertanyaan silakan, kalau chat boleh atau raise hand gitu, sampai terkesima menyimak. Baik Ayah Bunda, kalau ada yang ingin ditanyakan bisa di kolom chat atau bisa raise hand langsung. Nanti bisa kami tampung. Kalaupun dari Pak Yainya sudah bisa on, nanti bisa dijawab langsung sama Pak Yai. Monggo. Ada. Ya. Oh, Masya Allah, ini masih ada Nah, tambahan. ini resume tadi ya. Gimana cara membuat keluarga agar berkah dan bahagia. Yang pertama tadi qanaah, terima apa adanya. Kemudian hifdzul lisan, menjaga lisan. Yang ketiga, pandai guyon ya, bercanda dalam keluarga, baik sama istri, sama anak-anak gitu. Jangan kaku, kayak kanebo kering. Terus menjadi orang tua yang ridho, karena sejatinya kita dulu ingin mencari ridhonya orang tua, dan kita sudah menjadi orang tua pun harus bisa memberikan ridho kepada anak-anak itu. Dan ini menjaga ketaatan pada Allah, mendapatkan sakinahnya dan terhindar dari kecemasan. Insya Allah ya, pokoknya powerful banget tadi. Kalau yang untuk taat sama Allah, lakukan ibadah fardu agar kita selamat, dan lakukan ibadah sunnah agar kita bisa beruntung. Yang terakhir, cari ridha Allah. Cari ridha Allah ini biasa disingkat CRA gitu. Nama lain, gue cerita nama di lo.
Baik, Ayah Bunda, ini coba kita cek ya, adakah pertanyaan? Jangan lupa absen Ayah Bunda, di kolom chat sudah ada linknya untuk absen ya. Silakan jika ada yang ingin bertanya atau mungkin bisa di kolom chat atau raise hand Kalau malu bisa di via chat dulu via ya. chat dulu. Kalau misalnya mau langsung lebih baik lagi. Jadi kalau beberapa kutipan juga dari tausiahnya Kiai Toha itu saya pernah dapat kutipan kalau nikah itu berarti nerimo elee bojomu, yo nerimo apike bojomu juga gitu. Jadi kalau bahasa Indonesia itu nikah itu ya berarti menerima jeleknya pasangan kita dan harus bisa menerima juga bagusnya pasangan kita, kebaikan pasangan kita gitu. Nah itu nanti kalau teman-teman penasaran tuh bisa menyaksikan. Nah ini ada yang mau bertanya, Pak Suwardi. Waalaikumsalam. Dari Sidoarjo. Monggo Pak Suwardi kalau mau bertanya. Agak absen. Ya, kalau dari Pak Kiai Toha mungkin apa sudah bisa sinyalnya apakah lagi memungkinkan untuk memberi dua patah kata mungkin. Oke. Nah juga ada beberapa kutipan juga dari Pak Yai itu yang saya pernah dengar ya. Ojo ngaku wong apik, nek hurung bojomu dhewe sing ngakoni kowe apik gitu. Jadi kalau bahasa Indonesia itu jangan ngaku-ngaku kalau diri kita itu sudah baik gitu. Kalau istri kita atau pasangan kita sendiri belum mengakui kalau kita baik. Wah itu Masya Allah ya. Quotes-quotesnya dari Pak Yai Toha itu sangat mengena sekali. Nah ini ada yang bertanya ya. Dari tadi ini ya, dari Ayah Ferry. Assalamualaikum. Salam rahayu semua. Salam dari Ferry Banyuwangi. Bagaimana cara mendidik istri yang egois, nggak pernah menghargai suami? Sikap suaminya harus bagaimana? Oke. Baik. Ini Pak Pra, apakah sudah memungkinkan Pak Yai menjawab atau ditampung dulu? Tampung dulu ya, saya coba menghubungi beliau. Baik. Nah, kemudian nih saya list lagi ya. Ini ada yang kedua dari Bunda di Pemalang. Gimana cara menumbuhkan kembali kasih sayang cinta dari pasangan kita? Oh, oke, ini Pak Yai Toha sudah bisa langsung ya, sudah bisa langsung menjawab. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi kita mungkin bisa saksikan langsung atau menyimak langsung dari Jika Pak Yai. tidak memungkinkan untuk video dari suara juga nggak apa-apa Pak Kiai, supaya bisa tetap tersampaikan. Silakan Pak Eko atau Pak Yai yang sedang di perjalanan yang memungkinkan. J untuk Oh, suaranya Pak Eko kayaknya balapan sama handphone satunya. Salah satu. Yang satu di mute dulu. nanti mau dijawab sama Pak Yai, cuman tidak pakai video, betul apa nggih? Oke, betul apa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama, bagaimana menyikapi istri yang egois? Sebenarnya tidak ada istri yang egois, tidak ada suami yang egois. Yang ada itu kita sebagai pasangan belum tahu karepe.
Jadi kalau seorang suami ngerti apa karpe istri, ya istri itu pasti mengerti, tidak egois. Jadi kenapa pasangan mengatakan egois? Karena ya pasangan yang belum mengerti karpane ini mengatakan egois, padahal sebenarnya tidak. Tidak ada pasangan yang egois, yang ada itu kita yang belum mengerti karpe pasangan kita. Jadi tidak ada anak yang nakal, tidak ada anak yang egois. Yang benar itu orang tua yang belum mengerti karpe anak. Kadang kita menganggap mertua kita cerewet, kadang menganggap mertua kita jahat. Padahal sebenarnya mertua itu baik, nggak baik gimana? Sudah ngasih anaknya ke kita kok. Cuma kadang kita sebagai menantu nggak ngerti karpe morotua. Makanya ada satu makalah, waro'a kulli rajulin azimin mar'atun shalihatun. Di belakang laki-laki yang mulia disediakan oleh Allah wanita-wanita yang salihah. Jadi tadi yang dari Sidoarjo, jadikan diri Anda seperti Sayyidina Ali, maka istri Anda seperti Fatimahuz Zahra. Perbaiki diri Anda yang pertama. Jangan pernah Anda berharap memperbaiki istri yang egois kalau Anda belum berubah. Jadi yang berubah pertama kita dulu, ikuti banyak kajian, ikuti banyak hal-hal yang merubah diri kita menjadi lebih baik, dan jangan lupa ajak istri kita. Menikah dengan orang yang wanita yang pangapunten, yang mungkin SDM-nya rendah, nggak apa-apa, tapi ajak dia ngaji, ajak dia ikuti upgrade ilmu, sehingga tidak ada alasan istri saya bodoh. Kalau ingin istri pinter, ya ajak ngaji, ajak upgrade ilmu. Kalau ingin istri kita mengerti, ya ajak mereka ke tempat di mana kita bergaul, ke tempat di mana kita mencari ilmu, sehingga kita nggak usah banyak menjelaskan terhadap istri. Akhirnya kita sama-sama mengerti. Itu yang pertama, bahwa yang egois itu kadang kita karena nggak mengerti apa yang diharapkan istri. Atau memang watak toh Pak Yai, nek watuk di komik mari, watak kawe cilik gawan. Nah, itu berarti sing egois sampeyan. Karena apa? Di belakang laki-laki yang mulia disediakan oleh Allah wanita-wanita yang salihah. Jadikan diri kita mulia, istri kita akan ikut mulia karena keberkahan kesolehan kita. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa Pak Eko? Melakukan hal tersebut. Yang kedua itu Melakukan hal-hal yang gimana cara menumbuhkan kembali? Gimana cara menumbuhkan rasa cinta? Memang Menumbuhkan hati itu sayang cinta banyak yang dari mengatakan pasangan. seperti kaca. Sekali terpecah, maka sulit untuk dirangkai kembali. Makanya untuk menumbuhkan rasa cinta itu lakukan firman-Nya Allah, wa in ta'fu wa taghfiru wa tasfahu. Kalau ingin mawaddah, rasa cinta itu tumbuh kembali, satu, kita memaafkan kesalahan pasangan. Memaafkan ta'fu. Ta'fu itu baru. Siap bertemu itu ta'fu. Siap salaman toh itu ta'fu, tapi hati masih gerenjel. Memaafkan itu masih gerenjel. Harus disempurnakan menjadi dua. Wa tasfahu. Kita siap bercengkerama, kita siap bermuajahah, kita siap bersama. Memaafkan diwujudkan dalam bentuk fisik wa tasfahu. Yang ketiga wa taghfiru, dan memohonkan ampunan untuk pasangan kita. Jadi kalau ingin menumbuhkan rasa mawaddah, sudah tidak ada dusta di antara kita. Dengan pasangan kita sudah nggak ada dusta. Lakukan 3 hal. 1, memaafkan secara lisan. Kemudian memaafkan secara fisik, kita musafahah, kita bergaul, guyon bareng, bersama-sama bareng lagi. Ono rasa cilik, sakit diempet, terus lakukan sampai kita mau mendoakan pasangan kita setiap waktu kita. Itu ada 3 tingkatan: memaafkan secara lisan, memaafkan secara fi'li, jawarih, anggota badan, kemudian mendoakan dia dan menitipkan pasangan kita kepada Allah. Itu yang kita lakukan. Kalau itu sudah melewati 40 hari sampai 300 hari, insya Allah akan kembali rasa mawaddah itu. Tumbuhkan rasa percaya, tumbuhkan rasa terbuka. Tanpa adanya 2 hal ini, jurine wis memaafkan, wis guyon bareng, tapi masih ada ketidakpercayaan. Jangan harap mawaddah itu akan kembali. Terima kasih. Terakhir pertanyaan lagi Pak. Dari Cak Hari. Iya Cak Hari.
sampai mana batasan-batasan bercanda dengan istri. Karena saya sering bercanda malah banyak piring terbang. Cari ngrungokno ora cari. Bercanda piring terbang itu bercanda yang menyakiti perasaan. Kalau ngobrol poligami jangan di depan istri. Kalau di depan istri edukasi, jangan guyon. Guyon poligami ning ngarepe istri ya diantem piring terbang. Ingat, guyon pernah suatu saat Sayyidah Fatimah Zahra itu guyon dengan Sayyidina Ali. Tapi guyonnya berlebihan. Guyon yang di situ ada istihza. Guyon yang di situ ada meremehkan, guyon yang di situ ada merendahkan pasangan kita. Sehingga Sayyidina Ali marah sampai Sayyidah Fatimah itu mengelilingi Sayyidina Ali, muteri sampai 40 kali. Itu pun masih disabdakan Rasulullah, seandainya Sayyidina Ali tidak mau memaafkanmu, engkau seorang anak Nabi pun masih masuk neraka. Berarti sebatas apa hari satu? Tidak ada a'rad yang terlukai, harga diri yang terlukai. Dua, tidak ada istihza. Tidak ada istihza itu tidak ada meremehkan keluarga, istri, keluarga suami, atau bahkan meremehkan pasangan kita. Yang ketiga, tidak menceritakan aib-aib masa lalu yang menjadikan mawaddah kita berkurang. Percaya dan terbuka. Terima kasih. Wis, ojo ning piring terbang maneh, Cak. Saya tanya tadi, untuk istiqomah melakukan tips-tips yang tadi disampaikan. Untuk istiqomah melakukan tip-tip itu sangat mudah. Ya lakukan tiap hari istiqomah dewe. Kalau hanya sekedar coba-coba ya enggak istiqomah. Perlahan lakukan istiqomah, insya Allah sebagai dilakoni aja sesuai istiqomah dewe. Orang itu terbiasa karena biasa. Biasa melakukannya sehingga terbiasa. Ya, kalau memang saya itu seperti orang nggak seneng guyon sama suami, sama ya artinya guyon ya tidak harus cekakaan, artinya guyon ya tidak harus guyon seperti layaknya orang. Kita punya, jadi sebenarnya ada 5 ekspresi cinta, 5 yang menyebabkan getaran cinta, 5 hal yang menyebabkan suami atau istri itu akan tergila-gila kepada kita. Itu ada 5 bahasa cinta kalau saya menerjemahkan. Di dalam beberapa kitab itu ada 5 bahasa cinta. Cuma kalau dibahas di sini kelihatannya enggak istiqomah kan. Guyon itu tidak harus guyu ning ngarepe pasangan, tidak, tapi kita melakukan 5 bahasa cinta. Kita melakukan hal yang karena masing-masing pasangan itu beda. Bojone Cak Heri ku nek dijak guyon kok ngantem piring, ojo jak guyon Cak, kasih hadiah umroh gratis. Ada pasangan itu yang senang dia diberi hadiah, dia nggak senang diajak basa-basi, nggak senang. Ada yang senang dikasih hadiah, ada yang senang disentuh daerah-daerah yang dia merasa nyaman. Berarti guyonannya itu ya dengan sentuhan, karena dia senangnya disentuh. Guyonannya itu dengan hadiah. Guyonannya itu ada 5 bahasa cinta. Besok kita baca. Ojo saiki sampai teko Jadi sementara itu yang Satu bisa lagi, Pak Yai. 5 bahasa cinta. Ini masih cukup nggak Pak Eko? Ini ada yang mau nanya lagi, Pak Yai. Pak Yai, bagaimana menyikapi antara istri ngobrol dan rasan orang lain? Sering nih Mama. Pak Yai, bagaimana menyikapi antara istri ngobrol dan rasan-rasan orang lain? Bojone ngrasaninan. Kalau saya karena saya tahu bahwa istri saya itu senengnya surprise, duit misalnya. Kalau dia ngajak ngerasani sama orang, itu uang belanjanya tak kurangi. Kalau di depan saya ngerasani orang, uang belanjanya tak kurangi. Kalau dihukum puasa, dia masih ngerasani. Kalau dihukum apa, dia ngerasani. Tak neng cek ngerasani. Tapi kalau dihukum, uangnya tak kurangi. Per ngerasani 1 orang 100.000, meneng deh. Itu masing-masing orang beda. Itu yang saya sebut tadi 5 bahasa cinta tadi. Istrimu itu senangnya apa sih? Nah, kesenangannya itu kita tunda. Dia akan merasa, oh ya saya salah gitu. Jadi
5 bahasa cinta itu perlu dipelajari teman-teman SBC, perlu dipelajari teman-teman Smart Family Community, ini perlu dipelajari. Kita harus tahu 5 bahasa cinta pasangan kita. 5 bahasa cinta itu apa saja? 5 bahasa cinta itu yo rahasia atau wong urung wayahe kok digawe neh. J, begitu J. Nanti untuk 5 bahasa cinta bisa ada kelas lagi ngoten J. Matur suwun. Nggih. Sementara niku niki Pak Yai melanjutkan perjalanan lagi menuju Semarang. J, matur suwun. Oke, matur suwun Pak Eko, Pak Yai, fi amanillah. Iya. Baik ya, ya Bunda, Masya Allah nih Pak Yai Qadarullah memang sedang dalam perjalanan. Jadi dari pertanyaan tadi sudah terjawab semua ya, dan semoga Ayah Bunda bisa mengambil hikmah dan mengambil insight dari jawaban-jawaban serta tausiah yang diberikan tadi Ya. oleh Pak Yai. Yang mau tahu 5 bahasa cinta, jangan lupa ikut Smart Family Roadmap ya. Iya, betul. Tadi di-spill sama Pak Kiai ya. Yaitu 5 bahasa cinta rahasia. Jadi memang ada Kelas spesialnya kelas nanti spesialnya ya. nanti, Jadi insya Allah. silakan untuk ayah bunda yang masih galau dan bingung nih, ya, silakan dibulatkan tekadnya ya, karena sudah semakin dekat waktunya di tanggal 8 dan 9 Maret 2023 itu di Malang ya. Kita akan belajar bareng Smart Family Roadmap, akan dibawakan oleh Abi Ridwan dan Umi Ririn. Monggo silakan untuk daftar, nanti jika ada yang bantu diinfokan di kolom chat. Silakan Mbak Admin. Ya, baik. Alhamdulillah sudah terlaksana di webinar kita kali ini ya. Benar-benar ini ya, mudah dicerna gitu ya. Jadi bahasanya tuh bahasa sehari-hari, sebenarnya tuh dalam, tapi pembawaannya santai Pak Kiai ini ya, Masya Allah, luar biasa ilmunya. Cara pembawaannya pun langsung masuk gitu ya, tanpa tanpa menggurui, tanpa mendikte gitu ya. Jadi langsung lewat aja gitu ya, jadi langsung masuk aja gitu ya ke kita, Insya Allah. Ya, monggo Pak Kiai ingin melanjutkan perjalanan. Fi amanillah, Pak Kiai, Pak Eko. Ya, silakan bagi ayah bunda. Yang ingin lebih tahu detail lagi tentang bagaimana sih kita menjadi nahkoda untuk tahu kapal keluarga kita ini mau dibawa kemana. Nah, ini bisa mengikuti event kita, yaitu Smart Family Roadmap yang insya Allah dilaksanakan di Malang di tanggal 8 dan 9 Maret nanti. Jadi ini sudah disematkan di kolom chat ya, jadi tinggal klik aja untuk detail pendaftarannya seperti apa, nanti akan tertera di sana. Jadi ayah bunda bisa silahkan klik. Kita foto dulu. Sebelum ditutup kita foto dulu mungkin ya, ayah bunda silakan on cam. Iya, jadi sebelum ini bisa on cam untuk kita foto bareng-bareng. Woi, Mas Nur Wahid, ojo isin-isin malah dipateni meneh. Ayo, 1, 2, 3. SBC. Oke, satu lagi. Benar. Oke, 1, 2, 3. Ya, terima kasih ya Bunda. Ini berhubung sudah sore dan kita lanjutkan aktivitas kita, dan mungkin di daerah timur ya sudah mau maghrib. Jadi kita sudahi webinar kali ini
dengan membaca hamdalah bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap pada kegiatan sore hari ini. Kami Dedi dan Arini mohon undur diri, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunda.